jujur sama Mama. Apa yang udah kamu lakuin sama Intan? Intan? Jawab jujur sama Mama, Emma. Kamu udah ngebully dia ya? Kenapa badan Intan mumat-mumat? Jawab! Aku cuma mau ngebalas dia. Aku benci sama dia. Semua orang suka sama dia dan nganggap dia anak yang baik. Terus Mama berubah gara-gara ketemu mamanya Intan. Mama sekarang udah gak mau nurutin apa yang aku mau lagi. Aku sebel sama dia. Aku benci sama dia. Emma! Lihat Mama, Emma. Lihat Mama! Dengar Emma. Mama gak mau kamu tumbuh menjadi anak yang suka ngebully, membenci dan dendam seperti ini. Mama mau kamu minta maaf sama dia. Dan Mama mau kamu perbaiki sikap kamu. Kalau kamu gak mau, Mama kirim kamu ke asrama. Mau kamu? Mama jahat! Dah, Papa nganterin sampai sini aja nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Yang pintar sekolahnya. Ya Allah, Emma malah nyelonong aja. Padahal anak itu udah dikasih tahu untuk bersikap baik dan sopan. Yaudah, Intan masuk sana. Udah, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intan. Intan, gimana keadaan kaki kamu? Masih sakit gak? Sedikit kok, nggak apa-apa. Kenapa Tiara emangnya? Ah, gini aja deh. Aduh, sini kamu lebay deh. Daripada kamu jalannya kayak kura-kura aja sini. Aduh. Naila. Sekarang lihat apa yang ada di depan. Sekarang aku tahu bagaimana caranya mendapatkan Tiara kembali. Apa itu, Mas? Apaan sih ini? Dewi nuntut kita, Nay. Di sini ditulis kalau kita nyiksa anaknya dia, Tiara. Apaan sih? Ngaco deh. Ya makanya. Masa dibilang kita nyiksa anaknya, nyuruh dia kerja keras di sini, terus di sekolah disuruh ngelayanin anak kamu, ini buktinya nih. Apa-apaan sih? Kok bisa jadi kayak gini? Nggak jelas, Nay. Ini tuh paling mereka lagi main-main, namanya juga anak-anak. Mas, kamu nggak boleh nyepelein hal ini. Ingat, kita berurusan sama siapa? Sama Kak Dewi. Dia itu licik. Lebih baik sekarang kita telepon pengacara kita. Bener kata Maya, Mas. Mendingan kita telepon pengacara kita supaya kita nggak salah ambil langkah. Ya kalau menurut kalian kayak begitu, aku telepon Pak Michael sekarang. Lagian itu kan surat pengadilan. Biar pengacara aja yang jawab. Ide kamu bener-bener brilian. Tapi kenapa ya nggak dari dulu kepikiran kayak gini? Hah? Makanya Mama tuh jangan ngeremehin aku. Kali ini mereka pasti nggak bisa mengelak lagi. Tapi Mama yakin Ardi dan Naila itu gak akan menyerah segampang itu. Pokoknya kalau mereka nekat mau maju ke pengadilan, aku nggak takut. Karena dengan begitu semakin banyak rahasia yang terbongkar. Dan itu akan menjadi mimpi buruk untuk keluarga itu, Ma. Tapi kamu jangan terlalu yakin dulu. Ardi itu gak bodoh loh. Dia itu punya uang banyak untuk menyewa pengacara handal buat melawan kamu. Tetap aja aku yang pegang rahasia dia, Ma. Rahasia yang dia sembunyiin dari istrinya, adiknya, dan ibunya. Dan aku yakin Ardi pasti gak mau rahasia itu terbongkar di depan keluarga itu. Kamu yakin?
bisa mengalahkan Ardi. Mama tenang aja. Ardi pasti tidak akan mau memilih menyelesaikan masalah di pengadilan itu. Dia pasti memilih untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Dan setelah itu, aku mendapatkan hak asuh Tiara. Kamu kenapa sih, Mas? Barusan pengacara kita ngabarin, Nay. Karena Dewi udah ngajuin somasi, kita harus datang ke persidangan. Aku nggak takut kok, Mas. Kita hadapin aja dia. Nay, apa yang mau diadilin? Aku malas datang ke pengadilan. Mas, harusnya kita tuh jangan takut Mas sama Dewi. Dewi mungkin ngelakuin ini cuma dia tuh ngegertak kita, Mas. Dia cuma bikin kita takut, Mas. Tapi aku gak akan takut ya, Mas, sama dia. Karena aku tahu dan aku yakin Tiara itu memang anakku, Mas. Secara biologis ataupun secara hukum, Mas. Emang sepertinya kesel banget. Gak usah sok baik sama aku. Gara-gara kamu ngadu sama keluarga kamu, Mama jadi marahin aku. Awas aja Intan, aku bakal balas kamu lagi. Intan, yuh. Kenapa sih? Si Tiara selalu aja deketin Intan. Gagal deh, aku bikin Intan jatuh. Intan, kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa kok. Makasih ya udah nolongin aku. Ya udah, kita masuk ke kelas yuk. Ayo. Kenapa saya? Mas, kamu gak ngeliat siapa yang udah datang? Kita duduk di sebelahnya yuk. Mas, aku gak mau ya duduk di sebelahnya dia. Aku malas, Mas, lihat mukanya. Daripada aku emosi, nanti aku marah-marah. Mendingan kita cari tempat duduk lain aja. Udah, kamu duduk di sini dulu. Aku mau ngomong sama Michael, ya. Anak-anak, sudah waktunya istirahat. Pelajaran sejarah ini kita lanjutkan besok. Ya, Bu. Intan, aku cuci tangan dulu ya. Tangan aku kotor banget, kena pulpen tadi. Ya udah, Tiara. Ya udah, sebentar ya. Hai, Intan. Kamu udah ngebocorin rahasia kita kan? Enggak, aku nggak pernah cerita-cerita ke siapa-siapa kok. Papa kamu itu cerita sama mama aku. Gara-gara itu, mama aku jadi marah-marah. Kalau kamu nggak bisa dapetin janji, kamu tuh nggak usah bikin janji. Emang aku bener nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Aku bener-bener nggak ngadu sama papa. Intan, kamu tuh pembohong. Ingat ya, siapa yang bohong pasti akan dibalas sama Allah. Aku sumpahin kamu dapat balasannya.